Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Marta Triyanti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan selama mempelajari, memahami, dan menghayati modul 1.1 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam kepada Ibu Guru. Tujuan pembelajaran untuk pembelahan sel ini bisa kalian lihat. Jadi kita akan model pembelajarannya ini memecahkan masalah pakai metodenya window shopping. Window artinya jendela, shopping itu belanja. Nah, nanti kalian lihat bagaimana cara kamu belanja ilmu ya. Belanja ilmu dari kawan. Nah, itu ada 5 tujuan kita belajar. Kalian nanti bisa tahu tujuan pembelahan sel itu apa, tahapan siklus sel itu apa. Kemudian nanti akan kita bicara 2 pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian nanti kalian bisa membedakannya. Selanjutnya nanti setelah belajar tentang pembelahan mitosis dan meiosis ini, kita akan berlanjut kepada bagaimana menerapkan pembelahan ini dalam proses gametogenesis.
materi. Terus dari konsepnya buat buku itu karena kan materinya banyak. Kalau di satu karton tuh Ocha buat pikiran lain itu tidak cukup, jadi Ocha buat buku-buku itu. Terus dibuat dipisah-pisah karena beda materi. Oke. Rasa kamu waktu bikin ini selain deg-degan apa? Cuma soalnya kan Bu itu kan banyak itu nah Bu kan dijahit takutnya pas tidak Pakai jahit ya. Oke. Setelah bikin ini rasanya gimana, Ca? Senang. Bangga enggak kamu, Ca? Siapa yang buat persis seperti Aca ini? Jadi Ocha punya karakter sendiri aja ya. Nah, jadi tujuan kamu ini bukan tujuan untuk diri sendiri. Oke. Bahagia tapi ya udah bikinnya ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Well, that scratch is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ID, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Juliansa. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Rejang Lebong dan saya mengambil mata bidang ilmu pengetahuan alam dan sekarang saya sudah menginjak kelas 12. Oke Sobat, video kali ini tuh saya buat dengan tema testimoni mengenai metode pembelajaran menggunakan window shopping, kunjungan galeri, ataupun belanja ilmu dengan kelompok atau individu lain. Nah, metode pembelajaran window shopping ini diterapkan dalam proses pembelajaran tentang pembelaan sel. Bagaimana? Langsung ikuti. Oh ya, jadi sebenarnya minggu kemarin itu, tepatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022, saya dan teman sekelas telah melakukan satu uji coba, yaitu menerapkan metode window shopping ini dalam proses pembelajaran mengenai pembelaan sel yang telah direncanakan oleh Ibu Marta Trianti. Jadi, halo Ibu Marta Trianti, dan saya ucapkan terima kasih yang telah memilih kami kelas 12 IPA 1. Sebelumnya konsep atau metode pembelajaran yang kami gunakan pada umumnya adalah sama, yaitu formal saja, duduk di dalam kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan. Akan tetapi lama-kelamaan hal tersebut akanlah mendatangkan kebosanan saja bagi peserta didik, yang menyebabkan kami para peserta didik kebosanan dan akhirnya tidur dan mengabaikan tugas yang diberikan. Salah satu alternatif untuk menanggulangi hal tersebut adalah perlunya menerapkan konsep atau metode baru dalam proses pembelajaran seperti window shopping ini yang bukan pada minggu lalu, pada Rabu lalu. Itu banyak hal unik dan menarik yang dapat kami rasakan, baik secara fisik maupun non fisik, yang dimana pembelajarannya menarik, kemudian meningkatkan kreativitas siswa serta mudah dipahami, kemudian meningkatkan kerjasama antara tim dan tidak membuat bosan para peserta didik. Dan hal inilah yang menyebabkan kami para peserta didik pada saat itu merasa senang karena tidak ada rasa kantuk yang kami rasakan. Terdapat hal menarik yang saya amati pada saat proses pembelajaran kemarin, yang dimana biasanya Ibu Marta Trianti ini berkoar-koar bercerita tentang materi dalam kelas, dan akhirnya kemarin dia bisa beristirahat tenang pada saat proses pembelajaran. Karena mengapa? Seperti halnya metode window shopping ini adalah mengajarkan kepada peserta didik untuk mencari ilmu sendiri dengan cara berdiskusi dengan kelompok lain. Kemudian pada metode window shopping ini, Ibu Marta Trianti hanya menjadi pengawas pada saat proses pembelajaran. Dan tak hanya itu, Ibu Marta Trianti juga ikut serta dalam proses tolong-menolong apabila terdapat salah satu kelompok yang sulit dalam menyajikan hasil kerjanya. Oke, kita beralih ke Ibu Marta Trianti yang menimbulkan suatu keunikan pada proses pembelajaran kemarin. Jadi, hal besar yang saya dapati dari Ibu Marta Trianti ini adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Sedikit mendeskripsikan Ibu Marta Trianti ini, saya selaku peserta didiknya, selaku muridnya, dan selaku pengamatnya juga, saya melihat dia ini baik orangnya, murah senyum, dan amanah. Dalam proses pembelajaran juga saya mengamati bahwa Ibu Marta Trianti ini pandai berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, mungkin besar kemungkinan mudahnya ia berkomunikasi dengan peserta didik inilah yang menyebabkan banyak dari anak-anak suka dan senang belajar dengan Ibu Marta Trianti. Untuk kepribadian secara sekilas saya amati Ibu Marta Trianti ini orangnya bertanggung jawab,
bijaksana, tegas, dan ramah, serta mudah atau terampil dalam menghidupkan suasana. Sampailah di ujung video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marta, dan apabila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.